Gerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak, dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Pak Sis. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sulis? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Semoga Pak Sis juga dalam keadaan sehat juga. Amin. Ya. Bapak Ibu Guru, bagaimana kabarnya Bu Sulis? Alhamdulillah teman-teman guru semua dalam keadaan baik, sehat walafiat Pak. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan pada siang hari ini Bu Sulis? Iya Pak Sis, ini ada salah satu teman guru yang menurut saya dari cara mengajar juga administrasi pembelajarannya itu masih kurang. Oh, iya, seperti itu Bu Sulis ya. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu Sulis. Iya Pak. Amin. Semoga Pak Des hari ini tidak terganggu oleh saya. Tidak apa-apa kok Bu Sulis. Oh iya, kira-kira dari pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Bu Sulis harapkan? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya tersebut, Pak, yaitu masalah Pak Edi agar dapat mengajar dengan tepat. Oh, baiklah Bu Sulis. Coba ceritakan secara runtut kepada saya apa yang Bu Sulis rasakan saat ini. Ya, Pak. Ini ada salah satu teman guru yang bernama Pak Edi. Dari hasil supervisi yang saya lakukan, menurut saya cara beliau mengajar atau menyampaikan pembelajaran kepada siswa itu kurang sesuai. Dan juga administrasi beliau kurang lengkap. Oh, begitu ya Bu Sulis. Menurut Bu Sulis, guru yang baik atau bagus itu dalam mengajar itu yang bagaimana? Menurut saya, guru yang baik atau bagus dalam mengajar itu ya guru yang saat mengajar memperhatikan pembelajarannya, pembelajaran yang berpusat pada siswa, menggunakan berbagai metode, menggunakan berbagai strategi dalam pembelajaran, juga menggunakan media yang sesuai dengan pembelajaran yang disampaikan. Dan juga guru tersebut harus menyesuaikan rencana pembelajarannya dengan program semester kelasnya masing-masing. Oh, begitu ya Bu Sulis. Baiklah, saya mengerti maksud dari Bu Sulis sekarang. Coba Bu Sulis ceritakan bagaimana kegiatan sehari-hari yang dilakukan rekan guru tadi di sekolah. Ya Pak, seperti biasa, jam 7 tepat bel berbunyi, anak-anak bersiap-siap mengikuti pembiasaan, yaitu biasanya membaca surat pendek atau Asmaul Husna kira-kira 10 menit. Lalu anak-anak masuk ke kelas. Namun Pak Edi tidak langsung masuk kelas. Beliau masuk duduk-duduk di ruang guru. Kurang lebih 10 menit beliau baru masuk ke kelas. Setelah masuk kelas pun beliau langsung menyuruh anak-anak membuka buku, membuka halaman ini, dan memberi petunjuk sebentar. Setelah itu anak-anak disuruh mengerjakan soal-soal yang terdapat dalam buku LKS tersebut. Dan Pak Edi duduk di depan sambil bermain HP. Nah, menurut Bu Sulis, dari skala 1 sampai 10, Pak Edi itu berada di angka berapa? Menurut saya beliau berada di angka 6. Mengapa di angka 6? Karena seperti awal tadi,
masuk terlambat, administrasi atau rencana pembelajaran belum dibuat, kemudian ketika menyampaikan beliau hanya menggunakan metode ceramah yang terkesan monoton, akhirnya berpusat pada guru, bukan berpusat pada siswa. Akhirnya anak-anak kurang bersemangat, beliau juga kurang kreatif dalam menggunakan media pembelajaran. Bu Sulis, kira-kira apa yang membuat Pak Edi itu seperti itu ya? Setahu saya, beliau itu rumahnya jauh, kurang lebih 30 km perjalanan berangkat dari rumah. Terus kalau dalam hal mengajar, beliau sepertinya kurang berinovasi dan tidak berpedoman pada pokok mengajar. Begini saja sudah dibayar oleh negara. Dan yang terakhir mungkin perihal keuangan, Pak Edi. Gajinya sekarang tinggal sedikit dan perkiraan saya kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga mungkin membuat beliau kurang bersemangat dalam bekerja. Oh, begitu ya, Bu Sulis. Baiklah, saya ingin tahu upaya apa yang Bu Sulis lakukan untuk bisa membuat Pak Edi itu menjadi lebih baik lagi, Bu Sulis. Yang pertama, perihal keuangan saya sudah arahkan agar dalam meminjam atau menggunakan keuangan seefektif mungkin dan jangan sampai gajinya kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian dalam hal administrasi pembelajaran, saya sudah memberikan beberapa file dan contoh perangkat pembelajaran dan juga beberapa metode dalam mengajar agar menarik. Dan juga saya juga menyarankan beliau untuk mengikuti pengembangan diri diklat secara luring maupun daring. Oh ya, setelah Bu Sulis berikan tindakan seperti itu, adakah perubahan yang dilakukan oleh Pak Edi? Ada Pak Sis, yang menurut yang membuat saya bingung. Kalau perihal keuangan sudah ketangani, terus masuk kelas juga sudah tepat waktu, tetapi cara mengajar dan administrasi beliau belum berubah. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Bu Sulis tadi? Ada tidak yang ingin coba Bu Sulis perbaiki? Mungkin saya akan berbicara empat mata dengan Pak Edi, perihal cara beliau mengajar dan juga administrasi mengajar beliau yang masih perlu diperbaiki. Dan juga dari pembicaraan empat mata saya berharap saya akan lebih mengetahui lebih dalam permasalahan yang sedang dihadapi Pak Edi. Oh, bagus sekali Bu Sulis. Apa yang Bu Sulis rencanakan? Apakah Bu Sulis ada rencana lain? Misalnya, rencana awal Bu Sulis itu gagal atau belum memenuhi target yang Bu Sulis harapkan itu. Memang ada Pak Sis. Saya akan mengadakan diseminasi di sekolah. Salah satu di diseminasi tersebut, saya akan mengundang guru untuk menjelaskan model dan metode pembelajaran yang menarik dengan cara mendatangkan Bapak Ibu guru yang kompeten. Dalam hal ini akan diikuti oleh semua guru agar tidak tampak bahwa itu ditujukan kepada Pak Edi saja. Oh, bagus sekali Bu Sulis. Sekarang apa ukuran keberhasilan yang Bu Sulis harapkan dari Pak Edi? Pertama, Pak Edi bisa masuk tepat waktu. Yang kedua, Pak Edi bisa menyusun rencana pembelajaran sebelum mengajar, baik lewat laptop maupun print out. Yang ketiga, dalam mengajar menggunakan berbagai model atau metode pembelajaran yang sesuai. Dan yang terakhir, pembelajarannya harus berpusat pada siswa. Jadi anak-anak ini lebih aktif, tidak hanya duduk dan mendengarkan saja. Oh, itu langkah yang tepat sekali Bu Sulis. Ada hal lain yang mungkin Bu Sulis lakukan lagi? Ya Pak, saya akan menghimbau kepada rekan-rekan guru yang lain untuk mensupport Pak Edi agar beliau semangat dalam mengajar dan juga sering diajak diskusi bila Pak Edi memiliki permasalahan. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Sulis dalam hal ini? Saya akan meminta bantuan kepada semua guru agar semua peduli kepada sesama guru.
Apabila terdapat guru yang memiliki masalah, agar segera dicarikan solusi bersama. Dan bila belum menemui solusi, agar bisa disampaikan kepada saya. Bagus itu Bu Sulis. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Bu Sulis gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Bu Sulis lakukan untuk mengembalikan Pak Edi mengajar menjadi lebih baik lagi. Pertama, saya ingin Bapak Ibu guru mengajar dengan menggunakan panduan dalam mengajar sehingga pembelajaran bisa sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Dan juga dalam mengajar harus seinovatif mungkin dengan menggunakan model dan metode yang menarik siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, bagus sekali Bu Sulis. Semangat yang luar biasa Bu Sulis. Saya yakin Bu Sulis pasti bisa mengajak Pak Edi menjadi lebih baik lagi dalam pembelajaran. Terima kasih Pak, semangat. Terima kasih juga atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari masalah saya. Sama-sama Bu Sulis, semoga bermanfaat ya Bu Sulis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Pak Sis, terima kasih. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu